Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 24 Juni. Militer Taiwan minggu ini menggelar latihan kesiagaan tempur di berbagai wilayah dan hari ini memasuki hari ketiga guna menghalau kapal bantaran udara tentera komunis yang berpotensi menembus pusat pemerintahan dan ekonomi Taipei via Sungai Tamsui. Angkatan Darat pagi ini memasang 3 lapis lintangan pertahanan di arus sungai. Selain itu, sistem peluncur roket ganda HIMARS yang dipangkarkan di wilayah tengah juga turut perdana diterjunkan dalam latihan ini. Memasuki hari ketiga latihan siaga tempur Tentara Nasional. Giliran Satuan Jenny ke-53 beraksi. Mereka menggelar latihan blokade sungai di muara Sungai Tansui pada tanggal 24 pagi. 防范共军从淡水河口长驱直入，直捣台北的震惊中枢。陆军53工兵群在淡江大桥及关渡大桥一带架设了3道的阻绝设施，要迟滞共军的犯台行动。 2 unit kendaraan jembatan apung M3 dimuati drum minyak. Platform apung dilengkapi rintangan landak baja. Sementara tank CM-11 bersiaga di tepi sungai. Satuan Jenny memasang 3 lapis garis pertahanan dengan tujuan mengacaukan tempo invasi serta menghalau serangan kapal bantalan udara dan kapal serbu pasukan Tiongkok yang berupaya menerobos masuk ke pusat kota Taipei. Selain itu, 6 peluncur roket ganda terlihat melintas di jalan kota Taichung. Roket ini mampu melakukan serangan presisi ke titik sumber dan merupakan target utama pasukan Tiongkok, sehingga Angkatan Darat meningkatkan intensitas latihan kesiagaan tempur. Ini juga adalah partisipasi perdana HIMARS dalam latihan kesiagaan tempur. Setiap kendaraan ditempatkan di berbagai posisi taktis untuk mengurangi resiko terdeteksi dan diserang oleh musuh. Kendaraan rudal Brave Wind dari Batalion Haifeng terpantau meninggalkan pelabuhan militer Choying di Kaohsiung dan bergerak menuju posisi taktis. Sementara itu, kendaraan Humvee dan truk militer Korps Marinir kembali ke pangkalan Choying. Tentara Nasional meningkatkan kemampuan reaksi cepat pasukan guna menghadapi berbagai situasi darurat. 2 kecelakaan tragis terjadi di Taiwan. Pagi ini di Panqiao, kota New Taipei, seorang wanita lansia tewas tertabrak bus yang sedang berbelok. Sementara di Tainan tadi malam, seorang ibu hamil kritis usai terjatuh dari motornya lalu terlindas mobil dari arah belakang. Pengemudi mobil sempat kabur dari lokasi dan saat ini korban masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Pada malam tanggal 23, kecelakaan di Tainan menimpa ibu hamil berusia 20 tahun dengan usia kandungan 35 minggu. Korban terjatuh setelah gagal menghindar dan menabrak motor di depannya, lalu seketika terlindas mobil dari arah belakang hingga kritis. Pengemudi mobil wanita sempat melarikan diri, namun akhirnya ditemukan polisi pagi hari berikutnya melalui pelacakan lewat kamera pengawas. Meski telah dilakukan operasi sesar darurat, janin korban tidak berhasil diselamatkan dan sang ibu masih dalam kondisi kritis. Sementara itu, kecelakaan di Panqiao, kota New Taipei, melibatkan sebuah bus perusahaan Taipei Bus yang menabrak seorang wanita saat berbelok. Korban yang diketahui merupakan ibu dari salah satu calon anggota dewan setempat langsung kehilangan tanda-tanda vital di lokasi dan dinyatakan meninggal di rumah sakit. Satuan Tugas Khusus Ditjen Imigrasi Nasional di Ilan meringkus seorang pria Taiwan dan wanita Thailand yang merekrut 11 pekerja ilegal bermodus visa wisata dan meraup keuntungan haram lebih dari $600.000 Taiwan. Di antara korban ada 3 bersaudara yang tergiur iklan gaji tinggi kerja ringan. Siangnya, baru bekerja 10 hari, mereka telah tertangkap sehingga impian mendulang uang pun kandas dan kini menghadapi deportasi. Ruang tidur tanpa jendela ini hanya disekat dengan tirai sederhana. Pakaian dan barang menumpuk dan berserakan di ruangan yang gelap dan pengap. Sebanyak 11 warga Thailand yang bekerja secara ilegal ternyata tinggal berdesakan di lingkungan yang begitu memprihatinkan. 本队日前接获检举，于宜兰市民宅破获由国人女性主嫌与泰国籍共犯联手组成的非法中介集团。现场查获泰国籍非法工作外侨11名，非法中介及雇主共3名。 Awalnya tersangka utama menjalankan sebuah pabrik, namun usahanya gagal dan rumah tangganya hancur. Ia beralih menjadi agen penyalur dan bersekongkol dengan seorang warga Thailand, menggunakan iming-iming gaji tinggi kerja ringan untuk merekrut rekan senegara agar bekerja gelap di Taiwan melalui Facebook. 泰籍共犯每成功招募1名成员来台工作期满，即可获得新台币3000元的介绍费，并从每位劳工每日微薄薪资中收取400到600元不等的佣金。 赚取不法暴利逾60万元。 Di antara warga Thailand yang diamankan, ada 3 bersaudara yang tertipu iklan lowongan kerja di Facebook.
Belum sempat bekerja 10 hari, ketiganya telah tertangkap. Kini mereka menghadapi sanksi deportasi dan larangan masuk ke Taiwan. Beberapa tahun terakhir, banyak agen ilegal menggunakan gaji tinggi sebagai umpan. Polisi mengimbau warga Thailand yang ingin bekerja di Taiwan agar berhati-hati. Taiwan melaporkan kasus kolera lokal pertama tahun ini. Pasien adalah seorang wanita lansia di wilayah selatan yang sumber infeksinya masih diselidiki. Pusat Pengendalian Penyakit memperingatkan bakteri kolera menyebar melalui makanan atau air yang terkontaminasi, memicu diare, muntah, dan dehidrasi dengan risiko kematian mencapai lebih dari 50% pada kasus fatal. Menjadi kasus lokal pertama dalam 3 tahun, wanita berusia 70-an tahun ini awalnya dirawat dengan gejala diare, kejang, dan lemas sebelum dipastikan terinfeksi bakteri Vibrio cholera. Pada kasus parah yang tidak segera mendapat perawatan medis, tingkat kematian dapat melebihi 50%. Untungnya, pasien kini telah sembuh dan keluar dari rumah sakit. Mengingat liburan musim panas merupakan puncak perjalanan ke luar negeri, masyarakat yang hendak berkunjung ke wilayah endemik malaria seperti Afrika, Indonesia, dan Pakistan diimbau untuk menghindari konsumsi air mentah serta rajin mencuci tangan guna mengurangi risiko infeksi. Industri penipuan di Asia Tenggara meraup omset fantastis hingga 1,4 triliun dolar Taiwan per tahun. Meski pemerintah Thailand telah menggerebek kompleks penipuan dan berhasil menyelamatkan sekitar 5.000 orang pada tahun lalu, data terbaru menunjukkan hingga saat ini masih ada sekitar 5.300 orang yang terjebak di dalam jaringan penipuan. Menurut kelompok HAM yang berbasis di Thailand, saat ini ada sekitar 5.300 korban penipuan yang terjebak di kompleks penipuan di perbatasan Thailand dan Myanmar. Mencakup sekitar 1.600 warga Tiongkok, 200 warga Myanmar, 20 warga Thailand, serta warga negara lainnya. Para korban ini dipaksa bekerja di bawah tekanan fisik dan mental yang berat dan diancam penyiksaan kejam jika gagal memenuhi target kuota. So to get people in a place where they are able to create fake relationships and steal money from people, oftentimes violence is used. It's a horrible jail-like situation for the humans inside these compounds. Saat ini banyak korban yang ditahan di 4 kompleks penipuan di wilayah yang dikuasai kelompok milisi di Myanmar, yang sangat menyulitkan upaya penyelamatan dari luar. Tahun lalu, operasi gabungan regional yang dipimpin oleh Thailand berhasil menyelamatkan 5.000-an korban dari markas besar penipuan di wilayah Myanmar. Dianggap sebagai salah satu operasi anti penipuan terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Namun sindikat penipuan dengan cepat beradaptasi dan terus beroperasi di wilayah abu-abu hukum dengan mengandalkan perlindungan dari kelompok bersenjata. Kompleks penipuan di wilayah perbatasan Myanmar saja menghasilkan keuntungan hampir 510 miliar dolar Taiwan per tahun jika cakupannya diperluas ke seluruh kawasan Sungai Mekong yang meliputi Myanmar, Kamboja, dan Laos. Aksi penipuan ini telah meraup 1,4 triliun dolar Taiwan, skala yang setara dengan perdagangan narkoba global. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.